Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini gua akan menceritakan sejarah ya guys ya, sejarah tentang seorang manusia. Manusia ini seorang trader ya guys ya, seorang trader plus seorang spekulan ya, yang berhati seperti iblis ya guys ya. Orang ini bernama George Soros ya guys ya. Gua akan menceritakan fokus kepada apa yang dilakukan George Soros di Asia Tenggara gitu guys ya. Dan setelah itu guys, gue akan menceritakan bagaimana krisis itu. Setelah krisis itu berlalu, lahirlah dewa-dewa saham ya guys ya. Dan bahkan orang terkaya di Indonesia ya, Budi Hartono ya sama Michael Hartono ya guys ya. Sama Michael Hartono, dua Hartono bersaudara ini adalah salah seorang yang menjadi orang terkaya karena krisis tahun 97-98 yang disebabkan oleh kelakuan si iblis Soros tadi gitu guys ya. Dah guys, buat kalian para Gen Z mungkin belum pernah ya, mungkin hanya dengar sekilas aja ya mengenai krisis 98 ya guys ya. Nah, kalau kalian yang kelahiran tahun 70-an atau 80-an, kalian pasti ingat banget ya guys ya, termasuk Bang Omon itu ingat banget bagaimana krisis 98 itu terjadi ya. Waktu itu semuanya serba kacau guys ya, sangat-sangat kacau. PHK di mana-mana ya guys ya, PHK di mana-mana. Lalu kerusuhan ya, puncaknya adalah kerusuhan yang membuat rezim Orde Baru itu jatuh ya guys ya. Waktu itu akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri ya guys ya, karena tekanan dari massa yang begitu kuat ya guys ya. Dan tragedi di situ juga terjadi waktu itu ya. Itu adalah kerusuhan, itu menyebabkan terjadinya banyak kasus pemerkosaan ya, pemerkosaan dan pembunuhan gitu loh guys ya. Dan akhirnya terjadi pengungsian besar-besaran gitu guys ya untuk warga etnis Tionghoa gitu di Indonesia ya guys ya. Nah guys, orang-orang tidak menyadari guys ya, orang-orang tidak menyadari bahwa akar masalah dari krisis itu adalah seorang manusia yang berhati iblis tadi ya, yang bernama George Soros ya. George Soros ini adalah orang yang sangat dingin ya guys ya, dingin sekali ya. Dia itu tidak memperdulikan gitu guys ya, berapa banyak orang yang menderita ya akibat ulahnya dia gitu guys ya, ulahnya dia untuk mencari keuntungan gitu guys ya. Karena memang George Soros ini ya memang mainnya seperti itu gitu guys ya. Dia memang cara dia mencari uang seperti itu ya. Cara dia itu adalah dengan merusak gitu guys ya, merusak ekonomi suatu negara gitu guys ya. Jadi si George Soros ini nggak main-main guys. Yang diganggu, yang dikocok ini bukan perusahaan ya, bukan perusahaan, bukan perorangan, tapi sebuah negara ya. Dikocok terus sama si Soros ini sampai muntah ya. Ya, si Soros ini udah bolak-balik guys ya, Soros ini bolak-balik ya. Dan gue denger sih ya di tahun 2025 ini Soros ini pengen mulai main lagi gitu loh guys ya. Nah, agar kita gitu guys ya, agar kita bisa gitu loh guys ya, bisa paham cara mainnya si Soros ya, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang atas setiap krisis ya. Lu simak baik-baik video ini gitu loh guys ya. Ya jadi guys, Soros ini mainnya nggak di Asia aja guys ya, nggak di Asia Tenggara aja ya. Tahun 92 dia ini udah pernah ngocok Inggris gitu guys ya, dikocok sampai muntah ya. Dia tuh berspekulasi di pound sterling ya, tahun 92 itu dihajar Inggris sampai nyaris bangkrut. Nah, setelah sukses di Inggris ya, dia dapat cuan yang luar biasa banyak. Dia itu main ke Asia Tenggara di tahun 97-98 karena dia melihat peluang gitu loh guys ya. Negara-negara Asia Tenggara waktu itu berkembang sangat pesat, tapi si Soros melihat celah peluang. Celah peluangnya di mana? Dia melihat bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu hutang luar negerinya itu gede banget gitu loh guys ya. Hutang luar negerinya gede banget, terus ketergantungan terhadap dolar itu sangat tinggi gitu loh guys ya. Ya namanya juga negara berkembang ya guys ya. Jadi memang sangat ketergantungan terhadap dolar dan hutang gitu loh guys ya. Nah, Soros maininnya gimana guys? Maininnya dia itu ngutang, dia itu minjem awalnya baht dulu ya. Baht itu uangnya Thailand.
Dia itu minjem uang ke bank dalam jumlah yang besar, lalu melakukan short selling gitu loh guys ya. Ya, jadi dibuang duitnya ini, diguyur, duitnya dipakai buat guyur BAT, sehingga BAT ini nilainya itu jatuh gitu loh guys ya. Nah, ketika nilainya jatuh ya, si Soros ini lalu dia beli lagi gitu loh guys ya. Ketika udah hancur harganya, dia beli lagi gitu loh guys ya. Otomatis dia bisa ngebalikin selisihnya gitu guys ya. Itu di BAT dia mainnya seperti itu. Efek dominonya, spekulan-spekulan lain itu semuanya panik gitu loh guys ya. Ketakutan semua, dan mereka itu buang BAT semua gitu loh guys ya. Lalu setelah sukses di Thailand, ngerjain Thailand, dia main ke Indonesia, rupiah juga digoyang guys ya waktu itu. Cara mainnya sebenarnya sama dari zaman di Inggris. Cara mainnya Soros itu kurang lebih mirip-mirip lah guys ya. Dia itu ke Indonesia, dia itu juga melakukan hal yang sama lewat hedge fund-nya. Dia itu melakukan short selling gitu loh guys ya. Dia minjem rupiah ya, lalu diguyur. Orang-orang panik ya, semuanya panik, semuanya itu ngelepas rupiahnya gitu loh guys ya. Nggak ada yang mau pegang rupiah gitu loh guys ya. Ketika rupiah, mata uang rupiah ini hancur, otomatis Soros itu mendapat keuntungan yang luar biasa besar, karena dia tinggal ambilin lagi gitu guys ya. Nah, lo kalau bingung gini loh guys ya, logika simulasi sederhananya gini guys. Jadi misalnya $1 itu waktu Soros sebelum mengacau itu $1 itu tukar rupiahnya itu 2.500 guys ya. Setelah Soros mengacau ya, dia minjem ke bank itu rupiahnya 2.500 guys. Setelah dia mengacau, dolar itu menjadi 12.500. Soros tinggal ngembalikin ke bank 2.500, 10.000-nya menjadi selisih buat si Soros gitu loh guys ya. Jadi Soros dapat keuntungannya itu 10.000-nya itu gitu loh guys ya. Cara mainnya Soros seperti itu gitu loh guys ya. Ya. Jadi kemudian waktu itu yang paling marah dan mengutuk keras si Soros ini adalah Mahathir Mohamad ya guys ya. Di Indonesia sendiri tidak sempat mengutuk karena buru-buru mengutuk ya guys ya. Waktu itu udah kerusuhan, presiden kita itu Soeharto langsung resign ya guys ya, digantikan oleh B.J. Habibie. Lalu B.J. Habibie dengan kebijakannya yang jenius ya, akhirnya bisa menyelamatkan rupiah gitu guys ya. Tapi sekalipun dia sudah menyelamatkan rupiah, tetap George Soros ini sudah mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa besar ya. Soros sendiri dituduh oleh Mahathir, dia tidak mengakui bahwa dia itu penjahat, tetapi yang dia katakan adalah dia mencari keuntungan dari kelemahan peraturan atau kelemahan kebijakan negara tersebut sendiri gitu loh guys ya. Ya memang Soros ini bodoh amat ya, bodoh amat. Di Indonesia rusuh ya, di Indonesia rusuh. Orang-orang di PHK, orang-orang kehilangan pekerjaan, orang-orang nggak bisa makan ya. Harga bahan-bahan pokok melambung tinggi ya guys ya. Karena memang mata uang kita begitu lemah terhadap dolar gitu loh guys ya. Jadi kita itu, duit kita itu tidak berharga gitu loh guys ya, untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan negara kita gitu guys ya. Padahal Indonesia negara berkembang yang cukup pesat, itu tentunya membutuhkan impor barang-barang gitu loh guys ya. Seperti itu. Karena harga di dalam negeri itu kebutuhan pokok meningkat ya, rakyat yang lapar itu otomatis mereka rusuh gitu guys ya. Sayangnya rusuhnya ini melebar kemana-mana ya, sangat disayangkan sekali. Akhirnya terjadi perkosaan dan pembunuhan di kerusuhan tersebut gitu loh guys ya. Nah, Soros ini sebenarnya biangnya gitu guys ya, tapi dia tidak merasa bahwa dia yang menyebabkan itu semua. Yang dia tahu, dia itu dapat untung miliaran dolar gitu guys ya. Bodoh amat, lu mampus aja gitu guys ya. Makanya gue bilang ini orang memang seperti iblis yang berwujud manusia gitu guys ya. Tidak ada hatinya sama sekali gitu guys ya. Nah guys, sekilas itu tadi ya guys ya, kelakuan si Soros itu mengacak-ngacak ekonomi negara-negara di Asia Tenggara waktu itu guys ya. Bang Omon waktu itu masih sekitar SMP ya, waktu itu SMP, tapi Bang Mon sangat memahami gitu guys ya,
Bahkan istrinya Bang Omon itu waktu itu di Jakarta, waktu itu di mall ya, di mall itu dibakar ya guys ya. Waktu itu banyak orang-orang yang kebakar dan jatuh dari lantai atas mall ya. Itu istri gua itu melarikan diri dibantu oleh mamanya gitu loh guys ya waktu itu guys ya. Jadi memang chaos banget waktu itu guys ya. Buat lulu yang angkatan Bang Omon mungkin ikut ngerasain lah guys ya, tapi buat lu Gen Z pasti lu hanya dengar dari cerita aja gitu guys ya. Nah guys, apa yang pengen gua sampaikan guys, bagaimana lahirnya para dewa-dewa ini dari krisis yang terjadi itu seperti ini guys ceritanya guys ya. Jadi krisis waktu itu, krisis yang terjadi di tahun 98 itu menyebabkan juga semua asing ya itu kabur semua dari bursa guys ya. Jadi terjadilah yang namanya itu ini gitu loh guys ya, krisis di bursa gitu loh guys ya. Bursa itu sampai anjlok sedalam-dalamnya ya guys ya. Selain bursa anjlok sedalam-dalamnya, itu juga masyarakat itu panik ya, ketakutan, terjadi rush. Rush itu apa? Rush itu orang menarik duitnya dari bank ya, ditarik semua ke dalam bentuk cash. Otomatis bank itu nggak punya duit gitu loh guys ya, nggak punya, sampai tidak sanggup untuk menyediakan uang untuk kepanikan yang terjadi di masyarakat gitu loh guys ya. Karena bank ini juga kan, lu nyimpen di bank, lu duitnya itu diutangin lagi ke orang lain gitu loh guys ya. Lu heboh ketika lu rush, lu tarik duit lu dari bank, otomatis bank ini tidak bisa menyediakan sepenuhnya gitu loh guys ya, duit yang mau ditarik gitu loh guys ya. Jadi kekacauan itu menyebabkan ya guys ya, apa yang terjadi? Ya kekacauan itu menyebabkan banyak saham-saham yang dijual sangat murah gitu loh guys ya, dijual di bawah valuasinya gitu loh guys ya. Nah inilah yang dimanfaatkan oleh dewa-dewa saham ini gitu loh guys ya. Ya salah satu yang menjadi dewa akibat krisis itu adalah Pak Lo Keng Hong ya. Pak Lo Keng Hong ini mengakumulasi saham-saham yang sangat undervalue waktu krisis itu gitu guys ya. Nah selanjutnya adalah Sandiaga Uno ya guys ya. Pak Sandiaga Uno juga sama. Dia memanfaatkan krisis itu untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya. Beliau ini berhasil memanfaatkan krisis itu menjadi peluang gitu guys ya. Bahkan pemilik Jarum ya, Hartono bersaudara, Michael Hartono sama Budi Hartono itu juga bisa menjadi orang terkaya sekarang. Itu karena berhasil membeli BCA ya. Waktu krisis itu ya, Pak Soeharto itu jatuh ya guys ya. Otomatis ya PK-PK-nya yang di bawahnya dia, yang besannya ya, itu Salim ya. Salim ini ya guys ya, hubungannya dengan Pak Soeharto itu besannya ya. Salim ini goyang juga gitu loh guys ya. Goyang, akhirnya dia itu menjual BCA ya, yang akhirnya dibeli oleh Hartono bersaudara. Hartono bersaudara ini sebelum krisis itu dulu cuman usahanya jarum ya, jarum rokok ya guys ya. Usahanya tuh rokok gitu loh guys ya. Karena Salim goyang, jual BCA, sikat, sekarang dia menjadi orang terkaya nomor 1 ya. Tapi tahun ini sih kalah sama Lokung Tok ya, sorry kalau salah ya, gua nggak hafal namanya, agak susah sih guys ya. Lo Tungkok yang punya Bayan ya, kalah sama itu. Tapi sebenarnya berturut-turut itu Daniel Hartono bersaudara ini menjadi orang terkaya terus gitu loh guys ya. Ya kunci rahasianya beliau-beliau ini sukses di krisis, apa yang dilakukan? Ya mereka itu pegang cash yang dalam jumlah yang sangat besar gitu loh guys ya. Dan mereka tahu gitu loh guys ya, mana yang berlian gitu loh guys ya. Mereka tahu berlian yang kecemplung lumpur gitu loh guys ya. Jadi saham-saham yang ditinggalin oleh orang-orang yang panik ini tidak semuanya ampas gitu loh guys ya. Ada saham-saham bagus itu yang diambil oleh mereka gitu guys ya. Makanya di video dulu tentang mengatur portofolio, Bang Omon selalu ajarin bahwa portofolio lu itu harus ada cash-nya guys ya. Minimal tuh 30%. Itu untuk memanfaatkan peluang ketika terjadi kekacauan-kekacauan seperti itu gitu guys ya. 30%, tapi kalau beggar itu bisa menyamai aset lu yang 70% gitu loh guys ya. 30% ini harus terus dijaga gitu guys ya. Hanya dipakai ketika terjadi krisis, pakai, tapi nanti sediain lagi gitu loh guys ya.
30% gitu loh guys ya. Jadi kunci sukses mereka itu adalah memegang cash ketika krisis gitu loh guys. Jadi ketika krisis itu memang cash is the king guys ya. Cash ini bisa membuat lu jadi berubah menjadi orang yang sangat kaya gitu guys ya. Jadi memang ketika krisis terjadi, sedia payung sebelum hujannya adalah kita harus mempunyai cash sebelum terjadinya krisis gitu loh guys ya. Makanya saran Bang Omon selalu sisihkan 30% minimal itu dalam bentuk cash untuk mengantisipasi krisis-krisis yang terjadi ya guys ya. Nah, di tahun 2025 ini info-infonya si iblis George Soros ini mulai bergerilya lagi gitu guys ya, memanfaatkan kelengahan negara-negara yang ada di Asia maupun di seluruh dunia ini yang salah kebijakan gitu loh guys ya. Salah kebijakan pasti akan dikerjain oleh si Soros ya. Soros ini memang orang Yahudi ya guys ya. Memang mereka itu jago-jago lah guys ya dalam hal keuangan gitu guys ya. Yaitu memang kehebatan mereka gitu guys ya. Nah, kita hanya bisa mendoakan saja gitu guys ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kekacauan gitu loh oleh si George Soros ini. Tapi kalaupun terjadi kekacauan, selama lu punya cash ya, tentunya akan ada kesempatan buat lu untuk merubah nasib gitu loh guys ya, menjadi dewa saham gitu. Kalau udah jadi dewa saham kayak Pak Sandiaga ataupun Pak Lokenhong, hidup kalian itu benar-benar sudah nyaman sekali gitu guys ya. Tidak usah punya karyawan, tidak usah punya bisnis, tapi punya duit yang terus ngocor ya, nggak berhenti-berhenti ya, dari kanan kiri atas bawah, duit terus mengocor gitu guys ya. Dari dividennya aja hampir 100 miliaran gitu guys ya. Itu yang tercatat aja gitu guys ya. Yang tidak tercatat itu tentunya masih jauh lebih banyak lagi gitu guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.